bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kendari mengadakan konferensi pers tentang kinerja institusi tersebut selama tahun 2020 dalam pengawasan mutu dan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat Sulawesi Tenggara, Selasa 29 Desember 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kinerja untuk memastikan keamanan obat dan makanan tersebut, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengadakan pemeriksaan dan pengujian sampling obat makanan melalui laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang terakreditasi secara nasional dan internasional. Dalam konferensi pers tersebut, Muhammad Rusyidi Rida selaku Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kendari menyampaikan terkait intensifikasi pengawasan pengelolaan makanan olahan pada bulan Ramadan yang difokuskan pada takjil dan produk pangan olahan yang beredar di toko-toko, hypermart dan pasar-pasar tradisional dengan melibatkan instansi terkait dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, BPOM melakukan pengawasan 25 sarana dan yang memenuhi ketentuan sebanyak 21 sarana dan 4 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Dan BPOM juga mengambil 200 sampling takjil dan semuanya memenuhi syarat dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Masyarakat yang pertama adalah terkait intensifikasi pengawasan pangan olahan selama bulan Ramadan. Setiap tahun Badan POM selalu melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan. Itu difokuskan pada pangan seperti takjil ya. Takjil juga kita awasi. Kemudian juga produk pangan olahan yang beredar di market-market, apakah itu di toko ya, supermarket, hypermarket, kemudian pasar tradisional juga termasuk. Dan ini juga selalu bekerjasama dengan dinas terkait. Selama sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan intensifikasi pengawasan keamanan produk pangan selama Ramadan dan Idul Fitri itu tetap dilakukan. Nah, yang sebelumnya dilakukan 7 tahap setiap minggu, artinya 7 minggu selama bulan puasa dan setelahnya selama Lebaran. Maka selama pandemi COVID ini dilakukan 4 tahap ya, 4 minggu. Kemudian untuk menjaga keamanan petugas, karena memang selama bulan Ramadan kemarin adalah waktu-waktu awal ya pandemi COVID ini, Badan POM menerapkan protokol kesehatan, diantaranya petugas harus melakukan pengawasan itu dengan menggunakan APD, alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan dan sebagainya. Kemudian melakukan pembatasan jarak, physical distancing, dan kemudian sampling itu dilakukan secara cepat. Jadi tidak berlama-lama di tempat keramaian. Kemudian menghindari kerumunan. Jadi kira-kira seperti itu protokol terhadap petugas. Dan kami sampaikan bahwa hasil yang telah diperoleh selama pengawasan intensifikasi pangan bulan Ramadan dan Idul Fitri 2020 ini telah dilakukan 3 kali untuk sarana distributor, itu di Kota Kendari. Jumlah sarananya yang pertama itu ada 9 sarana, kemudian ada yang kedua 8 sarana, dan kemudian 8 sarana. Dari 24 sarana ini, dari 25 sarana ini, 4 sarana itu tidak memiliki ketentuan. Jadi ada 21 sarana yang diperiksa itu memiliki ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Contohnya tidak menjual pangan-pangan yang rusak ya. Kemudian adanya tidak memiliki ketentuan itu tidak memiliki izin edar, itu juga digolongkan tidak memiliki ketentuan. Juga label pangan olahan yang tidak memiliki ketentuan. Nah, kemudian untuk sarana pasar dan penjual jajanan dilakukan selama bulan puasa itu sekitar 206 sampel takjil. Jadi 206 sampel, dan hasilnya teman-teman ini semuanya memenuhi syarat. Jadi pada saat pemeriksaan intensifikasi pangan kemarin pada bulan puasa itu, semua pangan yang kami periksa untuk takjil itu memenuhi syarat. Parameter yang diperiksa adalah tidak boleh mengandung bahan berbahaya, yaitu rodamin B,
metanil yellow, kemudian formalin dan boraks, semuanya memenuhi syarat. Artinya tidak ada pangan-pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut. Selanjutnya, Kepala BPOM juga menjelaskan terkait kinerjanya pada pengawasan makanan pada masa menjelang Natal 2020 dan tahun 2021 yang dilaksanakan mulai 23 November 2020 hingga 8 Januari 2021 dan yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM sebanyak 69 sarana dan hasilnya 47 sarana memenuhi ketentuan dan ada 22 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Adapun yang tidak memenuhi ketentuan tersebut meliputi 38 item pangan yang rusak, 20 item pangan kadaluarsa, 12 item pangan tanpa izin edar, dan 1 item pangan tidak memenuhi ketentuan label. Tahun 2020 dan tahun baru 2021. Nah, ini dilakukan 5 tahap, yang sebelumnya adalah 6 tahap, ya, jadi sekarang sudah dilakukan 5 minggu, yang dimulai dari 23 November 2020 sampai nanti tanggal 8 Januari 2021. Nah, untuk petugas juga kami sampaikan sama, tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang dilakukan pada saat pengawasan pangan olahan pada saat Idul Fitri dan Ramadan tadi. Jadi menggunakan pelindung diri, pembatasan jarak, memakai masker, sampling dengan cepat dan pemeriksaan dengan cepat, menghindari kerumunan. Jadi petugas kita juga wajib mengikuti protokol kesehatan. Nah, sementara hasilnya yang telah dilakukan sampai sejauh ini, pada Balai POM di Kendari sudah melakukan pemeriksaan terhadap 69 sarana, di mana 47 sarananya memenuhi ketentuan, artinya dari segi distribusi dan produknya sendiri itu memenuhi ketentuan. Kemudian ada 22 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, kami sampaikan di sini dari pengawasan sarana distributor dan pasar-pasar tradisional sebanyak 69 sarana tersebut yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan pangan yang rusak. Ya. Yang pertama pangan yang rusak, kemasan, kenyok, berkarat dan seterusnya, itu ada 38 item. Kemudian ditemukan juga pangan kadaluarsa sebanyak 20 item. Kemudian ditemukan juga pangan tanpa izin edar sebanyak 12 item. Dan kemudian ada 1 item pangan yang tidak memenuhi ketentuan label. Nah, jadi produk tersebut diperintahkan untuk tidak dipajak. Jadi ada 1 produk gula, teman-teman, yang tidak memenuhi ketentuan terkait label. Nah, kami sampaikan juga ini sudah dilakukan tindak lanjut dan sudah tahap pemeriksaan, dan pemeriksaannya juga baik sekali. Jadi dalam waktu dekat yang tidak memenuhi ketentuan ini, 1 produk ini juga akan segera terbit izin edarnya. Kemudian kami sampaikan juga terakhir adalah mengenai nilai ekonomis dari pengawasan ini. Produk-produk yang diamankan dan disita dengan total nilai ekonomis sekitar Rp153.440.000. Sementara itu, terkait penindakan dari BPOM Kendari selama tahun 2020 berdasarkan 5 undang-undang, yakni Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Pangan. Adapun selama tahun 2020, BPOM Kendari melakukan sebanyak 33 penyelidikan dan ada 4 kasus yang lanjut ke pengadilan dan 28 kasus tidak masuk tahap penyidikan dan 1 kasus sudah selesai. Adapun tren kasus di tahun 2020, kebanyakan kasus kosmetik dan hanya 1 kasus terkait obat dengan total nilai ekonomisnya sebesar Rp79 juta lebih. Penindakan yang dilakukan oleh Balai POM di Kendari. Nah, jadi ada 1 fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM, itu termasuk juga dilakukan oleh Balai POM di Kendari. Balai POM di Kendari juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap 5 undang-undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Psikotropik. Jadi ada 5 undang-undang yang dimiliki kewenangan oleh PPNS dari Balai POM di Kendari untuk melakukan pengawasan. Selama tahun 2020 dilakukan 33 kali penyelidikan. Jadi selama 33 kali penyelidikan itu ada 4 kasus yang di pro justisia dan sisanya 28 kasus itu tidak dilakukan
tahap penyidikan. Kemudian sejauh ini dari 4 kasus ada 4 perkara tersebut totalnya ada 5 sebenarnya. 5 ini salah satunya di Bau-Bau ya. Bukan. Oh iya, baik. Jadi ada 1 kasus yang lewat tahun 2019 yang telah selesai di tahun ini. Jadi untuk tahun ini ada 4 kasus dan itu telah ada putusan pengadilan 2 kasus. Kemudian yang sisa 2 kasus itu sudah P21, sudah selesai berkas dan sudah penyerahan 1, tinggal satunya yang belum di tahap 2 kan. Nah, kemudian yang di sini ingin kami sampaikan bahwa tren saat ini di Sulawesi Tenggara itu adalah pelanggaran di bidang kosmetik. Jadi kalau teman-teman melihat di sini banyak sekali kosmetik, memang di Sulawesi Tenggara trennya di tahun 2020 ini kebanyakan kosmetik. Ada 1 perkara di bidang obat, itu tidak memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan pelayanan farmasian, ya. Itu pasal 198 Undang-Undang Kesehatan. Nah, sementara untuk kosmetik tanpa izin edar ini dijerat pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, untuk kasus tersebut nilai keekonomiannya sekitar 79.882.000. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Yang berikutnya bahwa tren di Sulawesi Tenggara ini memang sekarang, dan bukan hanya di Sulawesi Tenggara, juga provinsi-provinsi lainnya ada mengenai kosmetik. Sehingga kami sangat berharap ya bantuan dari rekan-rekan media, dari masyarakat secara umum, dari seluruh stakeholder, bahwa kosmetik ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan yang sangat krusial. Kenapa? Karena kosmetik yang sampai diperkarakan itu rata-rata memang kosmetik yang tanpa izin edar, dan sebagian besar kosmetik tanpa izin edar ini mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kosmetik, asam retinoat dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik yang nyata-nyatanya tidak memiliki izin edar. Untuk diketahui semua produk makanan dan obat yang melanggar ketentuan yang telah disita dan diamankan oleh BPOM Kendari di tahun 2020 ini akan dimusnahkan pada tahun 2021. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Sultra Lain Ismar Indarsyah menggambarkan untuk Anda.